Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amatul Khairiyah dengan NIM 2012103106 dari kelas PAIJ semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan pada seseorang ataupun sesuatu. Jadi, emosi adalah salah satu dari 3 bagian utama diri manusia, yakni ada kognisi, afeksi, dan psikomotor. Emosi ini adalah bagian dari perasaan atau afeksi. Nah, di emosi ini terdapat jenis-jenis emosi. Yang pertama, ada emosi positif, yaitu emosi yang berkaitan dengan kenikmatan dan cinta. Selanjutnya ada emosi negatif, yang ini berkaitan dengan amarah, kesedihan, dan juga rasa takut. Dari beberapa penjelasan emosi tersebut, ada beberapa teori dalam emosi. Di sini saya menjelaskan ada 4, yaitu ada command sense. Apa itu command sense? Command sense itu mengaitkan antara emosi dengan reaksi psikologisnya. Jadi rasa takut itu akan muncul lebih dahulu, lalu akan muncul reaksi psikologisnya berupa jantung berdebar, teriak, atau yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada teori James Lange. Apa itu teori James Lange? Yaitu kebalikan dari teori yang pertama, bahwasanya emosi atau rasa takut itu muncul setelah adanya reaksi psikologis atau gerakan tubuh. Yang ketiga ada teori Kenenbart, yaitu jika stimulus yang digambarkan, misalkan kita gambarkan dengan anjing galak, maka akan diterima oleh otak dan akan diproses oleh otak tersebut, dan secara bersamaan rasa takut dan reaksi psikologisnya itu akan muncul secara bersamaan. Selanjutnya teori yang keempat ada Schachter, yang mana ada stimulus yang menakutkan yang digambarkan oleh anjing yang galak, seperti teori yang ketiga tadi, maka akan muncul reaksi psikologisnya. Diri kita sendiri yang memaknai reaksi psikologis sebagai rasa takut. Nah, dari sini yang jelas, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjadi tahu bahwasanya semua teori tentang emosi itu mengaitkan antara satu emosi dengan aspek psikologis atau aspek sistem kerja alat tubuh kita, sehingga kita jadi tahu bahwasanya emosi itu sangat berkaitan dengan aspek psikologis manusia. Maka dengan itu, hampir semua manusia itu ketakutan dengan makhluk yang tidak kelihatan. Contohnya dicontohkan seperti virus corona yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Budaya dan emosi. Jadi ekspresi dari emosi itu bisa mempengaruhi oleh norma budaya di tempat dimana seseorang itu dibesarkan. Tapi beberapa emosi itu sifatnya universal, jadi ekspresinya itu dipengaruhi oleh budaya. Nah, hubungan emosi dan budaya adalah ekspresi dari emosi itu biasanya diatur tentang kenapa, bagaimana, kapan diekspresinya secara tepat oleh norma-norma budaya di tempat individu tumbuh dan juga individu itu berkembang. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu unsurnya ada 5, yakni yang pertama kemampuan kita sebagai seseorang individu yang memahami bagaimana sih emosi kita sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi diri kita sendiri. Jadi selain kita memahami emosi kita juga mampu mengolah emosi diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu memotivasi diri kita sendiri. Yang keempat itu dapat memahami bagaimana sih emosi orang lain selain diri kita sendiri. Dan yang kelima itu mampu membina hubungan sosial. Jadi kita sendiri itu yang menentukan apakah kita akan memiliki kecerdasan emosi yang baik atau sebaliknya kita akan memiliki kecerdasan emosi yang buruk. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan meningkatkan kecerdasan emosi itu
harus memperbanyak interaksi dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita punya pengalaman yang lebih banyak dan memahami emosi-emosi yang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.